akan disampaikan oleh Ustadz Leo. Kepadanya dipersilakan. Baik, sudah jelas suaranya, Kang Rifat? Jelas, Pak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alaina futuhal arifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an takunu minal muhtadin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi salatu wassalam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat saluhat jasadu kullu wa in fasadat fasadat jasadu kullu. Al-hadits. Wa qala du'a Allahumma ij'alna ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyyan mahruma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin masyiral muslimin, seluruh sivitas dan para santri yang sama-sama pribadi banggakan dan sama-sama kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di dalam haflah yang insyaallah senantiasa Allah muliakan ini. Karena apa? Karena menurut Ibnu Katsir, salah satu nikmat yang terbesar ketika kita berada di dunia adalah nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat sehat kita dapat melaksanakan apapun, dan dengan sehat kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sesungguhnya beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teringkan salam selalu terlimpah curahkan kariban alam, yakni kersana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in atbat tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid Boarding School Bapak Abdul Rajak SS, yang terhormat Waka Kepengasuhan SMK Darut Tauhid Boarding School Kakarsana Bapak Ustadz Hairudin SPDI, yang sama-sama saya hormati, kepada seluruh para jajaran Sivitas Akademika SMK DTBS, mulai dari para guru dan para musyrif, yang mudah-mudahan selalu ada dalam kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa Kang Leo haturkan doa yang mudah-mudahan selalu dipanjatkan doa ini kepada seluruh rekan-rekan, adik-adik, dan semua teman-teman santri SMK DTBS yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam kesehatan, dan selalu ada dalam keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenankan di sini Kang Leo, insyaallah kita akan ngobrol santai aja ya, bukan materi kuliah atau bagaimana, karena kalau kuliah berarti harus ada pemberian materi yang cukup meluas gitu ya. Karena di sini Kang Leo juga masih belajar, jadi kita sama-sama sharing keilmuan aja gitu ya. Nanti bila mana ada yang salah, mangga silakan untuk bisa dikoreksi, karena di sini banyak guru-guru Kang Leo ya. Jadi Kang Leo di sini menempatkan diri sebagai seorang santri yang sedang diajar
yang sedang belajar bicara gitu ya. Aduh, apuntena saya kasadayana para guru, apuntena kasadayana para asatid asatidnya, tidak ada asatid di sini mah karena ikhwan semua. Hadirin rahimakumullah, tema yang pada siang kali ini akan diangkat atau dibahas, kebetulan Kang Leo kebagian tentang hukum dan keutamaan sholat berjamaah ya. Ini amanah dari kepengasuhan. Insya Allah kita akan sedikit ngobrol tentang hukum dan keutamaan sholat berjamaah ya. Kalau berbicara hukum pasti berbicara hukum yang 5 ya, antara itu wajib, sunnah, makruh, mubah ya, ataupun sampai pada kategori haram gitu ya. Makanya kalau kita sekarang berbicara tentang hukum ini agak sedikit tanda kutip agak sedikit lumayan gitu ya. Kalau misalkan ingin mengutarakan, jadi harus berhati-hati karena ketika kita berbicara tentang hukum, berbicara tentang antara kita ibadah kita itu khususnya dalam ranah fikih, antara itu kita diterima ibadahnya atau tidak gitu ya, berdosa diganjar pahala atau berdosa dan lain sebagainya. Makanya ketika kita berbicara tentang hukum ini kita harus berhati-hati ya, khususnya bagi Kang Leo yang masih awam tentang keilmuan agama. Taib, kita akan mula-mula berbicara tentang hukum. Hukum dari sholat berjamaah itu apa sih kira-kira ya? Karena sholat adalah sesuatu yang paling fundamental dari kehidupan kita. Sholat adalah sesuatu yang paling mendasar dari kehidupan seseorang muslim, yang ketika mana seorang muslim itu mengaku dirinya sebagai seorang yang memiliki jiwa muslim gitu ya, memiliki jiwa islami gitu. Karena dengan sholat orang itu bisa dibedakan antara dia orang Islam atau bukan, karena yang bukan orang Islam dia tidak akan melaksanakan yang namanya sholat. Maka hukum dari sholat ini para ahli fikih tentunya ya, para fuqaha berpendapat, banyak ikhtilaf ulama terkait hukum dari sholat berjamaah ini ya. Sudah barang tentu ya, kalau kita sudah tahu mungkin sholat yang berjamaah itu, yang dianjurkan berjamaah itu diantaranya adalah yang pertama ada sholat wajib yang 5 waktu. Yang kedua sholat apa lagi? Sholat Jumat ya, karena itu disarankan untuk berjamaah. Bahkan ada kategori-kategorinya ya, harus beberapa orang dari mukim orang di situ, harus asli orang situ berapa orang gitu ya, baru bisa dikatakan dengan sholat Jumat. Kemudian disarankan juga pada sholat berjamaah itu ada yang disebut dengan sholat hari raya Idain, entah itu sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya yang sering kita laksanakan ya, khususnya pada bulan Ramadan adalah sholat yang berjamaah itu adalah sholat tarawih ya, sholat tarawih. Kemudian ada sholat witir, kemudian ada sholat istisqa ya, sholat istisqa, sholat ketika musim kemarau dan kita meminta hujan, yaitu disunahkan atau dianjurkan untuk berjamaah kita melaksanakan sholatnya berada di lapangan. Kemudian sholat gerhana ya, khusyufain dan khusyufain, sholat khusyuk dan sholat khusyuk, dan sholat jenazah. Itu diantara dari bagian-bagian sholat yang dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian dari kategori tersebut, dari macam-macam sholat berjamaah, bagaimana nih Kang Leo hukum dari sholat yang 5 waktu ketika kita melaksanakan berjamaahnya, hukumnya bagaimana nih? Nah, yang tadi di awal Kang Leo sampaikan bahwasanya hukum dari sholat berjamaah, dari sholat 5 waktu ini antara subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya, ini sebagian fuqaha, ahli fuqaha berpendapat seperti ini ya. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya apa itu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah fardu yang bisa diwakilkan. Ya, itu yang bisa diwakilkan. Itu menurut kaul Imam Syafi'i dan kaul Imam Maliki. Kemudian yang kedua menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, sholat berjamaah yang 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Nah, di sini wajibnya belum diketahui nih, wajib secara umum atau wajib secara kepribadian atau fardu ain. Nah, di sini Imam Hanafi mengatakan bahwasanya sholat yang 5 waktu itu adalah hukumnya wajib berjamaah. Kemudian yang ketiga ya, berarti sisanya dari imam ahli fikih, dari keempat imam mazhab, yaitu adalah Imam
Hambali. Nah, kalau Imam Hambali di sini menghukumi fardu ain ya bagi orang yang sudah baligh dan mengakibatkan dosa apabila meninggalkannya. Ya, jadi Imam Hambali mah menghukumi fardu ain, berarti fardu yang mesti dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, tidak bisa diwakilkan seperti apa yang tadi dikatakan oleh kaul Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ya, jadi fardu ain bagi orang ya khususnya ikhwan laki-laki yang sudah akil baligh. Kang Leo, atau bagaimana sekarang misalkan sekarang kita mayoritas di Indonesia adalah kaulnya kaul Imam Syafi'i, berarti sholat kita nggak usah di masjid seperti itu dong. Karena menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, sholat fardu yang 5 waktu itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, di sini sebagian ulama ya ada yang mengatakan juga bahwasanya khususnya kita di Indonesia, terlebih di Asia gitu ya, yang notabene menganut mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Di sini kaul Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya sholat yang 5 waktu itu adalah fardu kifayah yang bisa diwakilkan itu adalah kaul kodim ya, kaul terdahulu ya, kaul terdahulu. Nah, setelah Imam Syafi'i hijrah ke Mesir itu disebut dengan kaul jadid, yang mana pada kaul jadid ini Imam Syafi'i berpendapat atau menganjurkan pada setiap orang Islam ketika melaksanakan sholat yang 5 waktu, hukumnya adalah wajib dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Seperti itu ya. Bagi siapa? Bagi yang mampu ya. Bagi yang mampu dan yang bagi sudah akil baligh. Karena apa? Ketika pada masa itu Imam Syafi'i pada saat kaul kodimnya di situ Imam Syafi'i berijtihad bahwasanya pada saat itu si surau ya apa ya surau itu musola tajuk pada saat itu musola pada saat itu masih kecil, jadi belum bisa memuat orang banyak. Jadi pada saat itu Imam Syafi'i berijtihad dan berpendapat bahwasanya sholat fardu bisa diwakilkan ketika memang pada saat itu si surau atau tempat musolanya itu terbatas untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tapi kan kalau sekarang berbalik, ya, mafhum mukhalafahnnya kalau dulu musolahnya kecil-kecil karena memang terbatas dengan tempat. Kalau sekarang masjid sudah pada besar-besar di mana-mana ya. Bahkan di setiap kampung, di setiap RT, di setiap RW ada yang namanya masjid ya. Kalau bisa dikatakan di setiap desa itu ada 2 sampai 3 4 masjid jami ya bisa dikatakan. Nah, maka di sini kita sebagai seorang muslim khususnya bagi seorang ikhwan dianjurkan untuk senantiasa berjamaah di masjid seperti mana yang tadi dikatakan oleh kaum Imam Syafi'i, Hanafi dan Imam Hambali. Intinya apa? Sebenarnya banyak hikmah, banyak keutamaan yang ketika memang kita sekarang dituntut untuk bisa berjamaah di masjid. Karena banyak nanti Kang Leo akan sampaikan, diantaranya nanti ada beberapa poin-poin inti keutamaan dan hikmah dari sholat berjamaah. Ya, dulu pernah diceritakan ya ketika zaman Rasulullah SAW ada seorang yang orang yang sering sholat dan dia itu selalu standby di depan masjid, tepatnya di sebelah depan, sebelah kanan pojok ya, dekat tembok. Rasulullah bertanya kepada seseorang ini, ya mungkin sahabat ya karena tapi tidak semua sahabat hidup pada tidak semua orang yang hidup bersama Rasul pada zamannya itu disebut dengan sahabat. Nah, tapi kebetulan beliau ini pada saat itu pada zaman Nabi beliau sering sholat di posisi paling depan pojok sebelah kanan. Itu paling favorit beliau ya. Nah, ketika saat itu Rasulullah menanyakan kepada seseorang ini, "Hei, Fulan," misalkan contohnya ya. "Kenapa kamu selalu datang tepat waktu dan kamu selalu berada di pojok sebelah kanan, tidak di tengah atau di belakang atau di kiri atau di mana-mana?" Seperti itu. Dan juga kenapa engkau terlihat begitu sangat lemas dan begitu sangat kurus? Apakah kamu kurang makan? Menurut Rasul seperti itu bertanya kepada seorang yang tadi sholatnya sering di depan. Kemudian apakah kamu tidak sempat untuk pulang ke rumah gitu ya untuk bisa mengambil sesuap makanan untuk kamu kelihatan bisa fresh gitu ya kalau bahasa kita seperti itu. Lalu si Fulan berkata seperti ini, "Tidak ada waktu untukku untuk pulang ke rumah dan tidak ada kesempatan untukku untuk bisa makan karena untuk bisa menumbuhkan gairahku untuk bersemangat ketika aku hanya beberapa saat hidup di dunia ini bisa bertemu dengan engkau.
Mungkin suatu saat kelak di akhirat nanti aku tidak akan bertemu dengan engkau, wahai Rasul, karena martabatku, kedudukanku, derajatku antara aku dan engkau itu sangat jauh berbeda. Engkau sangat dimuliakan dan aku sangatlah lemah, sangat hina, dusta dan sebagainya. Nah, ini ya seorang yang sangat lemah dan kategori orang yang pada saat itu hidup pada zaman Rasul pun masih sempat untuk mau dan bahkan merelakan dirinya gitu ya, sampai-sampai dia nggak sempat untuk bisa makan di rumah, sampai-sampai tidak ada sempat untuk pulang ke rumah. Untuk apa? Karena ingin selalu standby di masjid untuk bisa selalu berjamaah tepat waktu di masjid, dan posisi yang paling favorit dia yaitu di pojok kanan paling depan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sekarang kita kebalikannya gimana? Gitu ya. Jadi ini sangat pelajaran buat kita. Memang hari ini kita tidak bertemu dengan Rasul, karena memang sekarang hari ini kita tidak berjumpa dengan Rasul, tidak sejaman dengan Rasul. Tapi janji Rasul, janji Allah pada kitabnya Al-Quran, pada hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah banyak dipaparkan, telah banyak dijelaskan. Maka pada saat ini kita dianjurkan untuk senantiasa bisa berjamaah sholat di dalam masjid. Seperti itu ya, karena memang banyak sekali keutamaan dan hikmah yang didapatkan ketika kita senantiasa dawam sholat berjamaah di dalam masjid, berjamaah di masjid. Nah, diantaranya supaya tidak panjang lebar Kang Leo membahasnya, di sini langsung saja keutamaan dari sholat berjamaah ya, karena sholat itu adalah sesuatu yang paling pertama akan dihisab kelak di yaumil akhir ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah ya. Jadi yang pertama kali dihisab pada saat nanti di yaumil akhirat nanti adalah sholat. Bagaimana sholatmu, bagaimana rukukmu, bagaimana sujudmu. Fa'in sholahat fa'in sholahat jasadu kulluh, wa in fasadat jasadat kulluh ya. Apabila sholatnya benar, maka akan benar pula ya kehidupannya. Sholat jasadu kulluh secara lahir dan batinnya itu juga akan benar, akan sehat, akan sahih gitu ya. Wa in fasadat, maka kebalikannya, apabila rusak sholatnya, maka akan rusak juga dan tidak akan terbimbing dalam kehidupannya secara ruhani walaupun dan juga secara lahiriahnya. Berikut adalah keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama adalah Allah melipat gandakan pahala kepada orang yang sholat berjamaah. Di dalilnya yaitu pada ada surat yang tadi Kang Leo bacakan ya, di surat apa ini? Maidah itu tidak ditulis ya sama kalian, nanti mungkin dicari ya sama kalian nanti. Innama ya'muru masajidallah gitu. Kemudian untuk hadisnya yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah ya, yang artinya sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan 27 derajat ya. Karena memang sholat berjamaah itu sudah kita ketahui mungkin ya dari SD bahkan SMP sampai sekarang SMA ya, SMK, sholat berjamaah itu diganjar 27 rakaat. Bahkan kalau di Sunda itu ada ya nazoman sholat itu ya, sering diucapkan atau sering dinazomkan kalau sore-sore pada sebelum maghrib ya. Bunyinya gini ya, kalau Kang Leo boleh nazomkan. Ayu sarerea urang berjamaah sholat, kangge bekel urang jaga aya di akhirat. 27 ganjaran mun berjamaah, sholat sorangan hiji ge mun khusus sholat. Nah tuh artinya apa? Hayu orang sholat sarerea, sholat berjamaah. Hayu itu apa ya? Mari kita sholat berjamaah ya, untuk bekal kita kelak di yaumil akhirat. 27 ganjaran sholat berjamaah. 27 derajat teman-teman ya ganjarannya itu. Sholat sorangan hiji gemun khusus sholat. Kalau sholat sendiri ya itu ganjarannya hanya satu. Itu pun kalau sholatnya kita dengan sholat khusyuk
Nah, jadi fadilahnya dan keutamanya itu sangat besar sekali ya, sangat tinggi sekali. Makanya sholat berjamaah itu sangat diutamakan ketimbang sholat sendiri. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang Kang Leo tadi sampaikan. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'ina wa ishrina darajah. Kemudian yang kedua yaitu terhindar dari gangguan setan. Ya, kenapa sih Kang Leo kalau sholat berjamaah itu terhindar dari gangguan setan? Sebagaimana hadis yang direwayatkan oleh Daud, Imam Daud dan An-Nasai yang berbunyi, "Ma min salasatin fi qaryatin wala jadwin la tuqamu fihim salatu illa qad istahwadha alaihim syaiton fa alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhibbu al-qasiyah." Yang artinya apa? Tidak ada seseorang pun yang posisi bertiga, karena memang sholat berjamaah itu bisa dikatakan berjamaah ketika sholatnya itu lebih dari satu orang. Ya, bisa dikategorikan berjamaah itu ketika memang ada imam dan ada makmum. Itu bisa dikatakan sholat berjamaah. Mamin salah satu fi qaryatin, tidak ada 3 orang kecuali ya di dalam sebuah Korea itu kampung, wala jadwin atau sebuah lembah, la tuqamu fihi musolah, tidak didirikannya sholat berjamaah maksudnya, illa qad istahwadha, kecuali orang tersebut ya ketika memang ada seseorang yang tidak sholat berjamaah di sebuah desa atau di sebuah lembah, ini konteks hadis pada saat itu ya, illa qad istahwadha alaihi syaiton, kecuali setan itu sudah mendekati, istahwada ya, sudah apa ya namanya, sudah mau mengganggu gitu ya. Fa alaika bil jamaah, maka dianjurkan kepada kalian bil jamaah untuk sholat berjamaah. Fa inna ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu akan memburu atau memakan domba-domba yang dalam keadaan sendiri ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika memang kita berjamaah, dalam konteks hal ini tadi dicontohkan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis Imam Daud yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan Nasai, ketika diilustrasikan ada kambing atau domba yang sendirian, itu nanti si serigala akan mudah untuk menerkamnya gitu ya. Kebalikannya kalau misalkan sekarang si domba ini banyak kan nih, ada 3, 4, 5 bahkan ada 10 banyak gitu ya kategorinya. Itu si serigala akan berpikir 2 kali, 3 kali mungkinnya bahkan untuk bisa menerkam salah satu di antara domba tersebut. Begitu juga dengan kita ketika sholat berjamaah, maka ketika di situ kita akan ditutup rapat ya. Makanya kenapa ketika sholat kita ditutup untuk bisa merapatkan saf itu untuk menjauhkan kita dari gangguan setan. Ya, begitu ya. Jadi kalau sendiri ya wallahu alam ya, kalau misalkan kita bisa khusyuk, kalau sekarang kita bisa meminimalisir akan gangguan itu, mungkin silakan saja ya. Tapi ya kita sebagai orang yang kategori makhluk doib gitu ya, bisa dikatakan lemah, kita doib dengan segala keterbatasan yang ada, mungkin lebih diutamakan kita bisa menjaga sholat kita dengan sholat berjamaah, karena kita tidak akan pernah tahu kapan setan akan mengganggu kita. Ketika berjamaah pun sholat, ketika kita berjamaah pun ketika kita sholat itu banyak setan yang masih mengganggu, atuh komo gitu ya, kalau bahasa Sundanya atuh komo, apalagi ketika kita sholat sendirian begitu ya. Itu poin yang kedua, keutamaannya adalah kita terhindar dari gangguan setan. Yang ketiga yaitu Allah akan menaunginya pada yaumil akhirat. Pada saat nanti di yaumil akhirat kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya intinya itu ada 7 golongan orang yang dimana ketika nanti di yaumil akhirat tidak ada naungan. Yauma la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada naungan itu, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, tidak ada iuhan gitu ya. Tidak ada yang menaungi ketika nanti yaumil akhirat kecuali 7 kategori golongan orang yang akan Kang Leo bahas di sini. Yang pertama adalah imam yang adil, imamun adilun, imam yang adil. Kedua adalah pemuda yang tumbuh, yang senang taat beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Seorang pemuda yang tumbuh dan terikat selalu ingin beribadah kepada Allah. Tertaut hatinya selalu ingin beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang terpaut hatinya selalu ingin pergi ke masjid, entah itu ketika waktu sholat ataupun di luar dari waktu sholat. Karena memang yang kita rasakan, mungkin yang Kang Leo rasakan pribadi, mungkin antum juga merasakan ya, teman-teman semua di sini, seluruh santri. Ketika kita masuk ke dalam masjid, itu ada yang namanya sebuah ketenangan jiwa ya. Memang tempatnya itu suci, tempatnya itu tentram ya. Dan tidak ada tempat yang paling mulia kecuali tempatnya itu adalah di dalam masjid, karena masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Sekalipun kantor, sekalipun tempat mall, sekalipun tempat yang dikatakan oleh orang banyak itu adalah tempat yang paling istimewa, tempatnya adem, tempatnya ber-AC, tempatnya ada kursi, tempatnya ada makanan, tapi tidak ada satu tempat pun di alam dunia ini yang paling istimewa dan yang paling mulia adalah kecuali di dalam masjid. Coba bayangkan sekarang kalau kita ke kantor, emang ada yang namanya sholat sholat menghormat kantor? Nggak ada kan? Ya, kalau kita ke dalam masjid ada yang namanya sholat lihurmati masjid. Sholat sebelum sholat 2 rakaat sebelum kita sholat yang lain ya. Lihurmati masjid, ada sholat tahiyatul masjid namanya. Ada sholat tahiyat masjid. Itu keutamaannya. Sekarang kalau kita ke mall, ke tempat mall, emang ada. Sekarang kita memuliakan mall ini gimana caranya? Nggak ada. Nah, kalau di masjid, itu tempat yang paling mulia. Ada kita paling mulia sebelum kita duduk, bahkan tuh. Sebelum duduk. Ya, sebelum duduk kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat memuliakan masjid. Kalau kita datang ke bioskop, ya, memang ada sholat tempat yang harus kita muliakan dulu. Gimana cara memuliakan bioskop? Bagaimana memuliakan kantor? Bagaimana memuliakan tempat-tempat yang lainnya menurut orang istimewa? Nggak ada, kecuali yang paling istimewa di dunia ini adalah masjid. Ya, itu adalah salah satu keistimewaannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah 2 orang yang saling meminta, yang mencintai karena Allah, berpisahnya dan bertemunya itu karena Allah. Itu adalah salah satu ciri atau golongan orang yang akan mendapat naungan Allah kelak di yaumil akhirat nanti ya Allah. Gitu ya, mudah-mudahan kita sesama teman nih, makanya harus saling mencintai ya, bukan maksudnya kategorinya mencintai bukan sesama lawan jenis, bukan. Maksudnya mencintai itu ada chemistry yang kuat ketika memang kita ditinggalkan oleh teman kita, ada kesedihan tertentu gitu. Mungkin si teman ini mempunyai balas budi yang kepada kita yang sangat tinggi. Nah, itu adalah orang yang nanti kelak di yaumil akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bersedekah ya, terus tangan kirinya itu tidak diketahui gitu ya, tidak mengetahui tangan kirinya. Jadi orang yang bersedekah secara bersembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya, namun tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya apa? Artinya ketika kita bersedekah tidak pengen dilihat oleh orang lain, tidak ria, ya, tidak ingin dilihat oleh orang lain, ya. Tapi Kang Leo, hari ini banyak banget orang nih yang sedekah terus diupload. Bagaimana itu hukumnya? Mungkin nanti guru-guru kita yang akan menjelaskan ya seperti itu. Namun hemat Kang Leo di situ itu bukan maksud ria ya, itu maksud untuk memicu kita untuk dapat bisa beramal soleh itu. Ya, itu mungkin hemat Kang Leo. Seperti itu ya. Jadi bukan kategori ingin ria ya seperti itu. Kalau misalkan sekarang orang ini sudah ada amal diterima dari kelas 10 contohnya. Mangga kepada yang lain ya, bagi ditunggu gitu ya kebaikannya seperti itu misalkan. Itu bukan ria, itu justru mengajak kita untuk bisa berbuat baik. Malah kita difasilitasi berarti ya kalau seperti itu, diingatkan meureun barangkali kita lupa untuk bersedekah pada hari ini gitu ya. Jadi kita harus selalu berhusnuzon ya, karena memang niat mah tidak ada yang tahu ya. Niat mah hanya Allah dan orang yang melakukannya yang tahu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu dia berderai air matanya mengingat dosa-dosanya. Nah, itu ya kategori orang, 7 kategori orang. Oh, ada satu lagi tadi ya ketinggalan, yaitu adalah orang yang ingin berzina ya oleh wanita namun dia mengatakan aku takut kepada Allah ya. Jadi intinya ini akhafullah,
ketika ada orang yang berzina tiba-tiba terbesit gitu ya di dalam hatinya, di dalam benaknya, aku takut kepada Allah. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak jadilah berzina. Maka itulah adalah 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kelak pada yaumil akhir tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, keutamaan dari salat berjamaah adalah Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan bagi mereka yang berjamaah serta meninggikan derajatnya, ya. Ya tadi ya seperti yang tadi diutarakan bahwasanya sholat berjamaah adalah derajatnya tinggi dibandingkan sholat sendiri, yaitu 27 rakaat, 27 derajat gitu ya. Kemudian yang kelima, Allah menjanjikan surga kepada orang yang berjamaah, ya. Di sini ada hadis Nabi SAW sebagai green teorinya, sebagai dasar dalilnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu an, yaitu ada 3 kategori orang. Rasulullah SAW 3 golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah orang yang keluar untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kelak dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang berjalan ke masjid. Nah, hati-hati, konteks ini dimaksudkan adalah bagi orang yang melaksanakan sholat untuk berjamaah. Jadi, ini Kang Leo itu di hadis yang tadi disampaikan di poin kedua, orang yang berjalan ke masjid, berarti saya jalan ke masjid aja kalau gitu mah, tapi nggak akan sholat. Ya, nanti sholatnya mah di rumah aja misalkan gitu. Nah, itu nggak dikategorikan seperti itu. Maksudnya orang yang berjalan ke masjid itu diperuntukkan untuk melaksanakan sholat seperti itu ya, atau yang tadi 7 kategori orang ya, hatinya terpaut ke dalam masjid ya, selalu ingin di masjid, beritikaf, menghafal, belajar, ya seperti itu, ingin di masjid karena memang yang tadi Kang Leo jelaskan ya, seistimewa-istimewanya tempat adalah masjid ya. Tadi orang yang berjalan ke masjid ya gitu, maka kelak ketika sampai Allah mewafatkan dia akan dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam ya, itu kelak nanti ketika dia akan diwafatkan oleh Allah, ingat bagi orang yang istimror, terus menerus dawam ya, terus menerus dawam mengucapkan salam, berjalan ke masjid, menuju masjid untuk melaksanakan sholat, dan orang yang keluar berperang di jalan Allah untuk berperang ya. Kalau sekarang berarti tolabul ilmi ya, seperti itu. Menuntut ilmu itu juga sama berperang. Berperang apa? Ghazwatul fikr. Ghazwatul melawan kebodohan ya, karena memang zaman sekarang perangnya itu bukan perang kayak dulu megang besi, megang pedang, megang cerulit gitu ya, misalkan contoh megang panah gitu contohnya. Tapi sekarang kita itu berkutat dengan Ghazwatul fikri ya, adanya perang pemikiran. Ketika perang pemikiran, kalau orang lain pintar, kita juga harus pintar. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama orang pintar, kita juga harus pintar gitu ya. Jadi di sini dituntut kita untuk belajar. Nah, itu kategori orang yang keluar untuk berjuang atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kelima ya, Allah menjanjikan surga. Kemudian poin selanjutnya, orang yang berjamaah di masjid adalah tamu Allah yang Allah akan muliakan, tamu-tamunya ya, tuh dimuliakan oleh Allah teman-teman ya. Orang yang berjamaah di masjid itu sebagai tamu, maka ketika ada tamu seyogianya itu akan sangat dihormati, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kalau datang ke rumah orang lain kan pasti akan dijamu oleh Allah, jamaah orang yang tuan rumahnya kan akan dikasih minum, akan dikasih kue mungkin seperti itu. Kalau bulan puasa mah ya enggak berarti. Makanya bertamunya setelah maghrib, jangan setelah maghrib mau makan orang-orang. Maksudnya teh kalau ketika bukan bulan puasa seperti itu ya, itu akan selalu dijamu gitu ya, entah itu dengan air ataupun yang lainnya seperti itu ya. Begitupun dengan kita di dalam masjid, itu kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kelak nanti dijamunya di yaumil akhir ya, ataupun secara tidak kita rasakan ya, jamuan Allah Subhanahu wa taala itu dirasakan ketika kita masih di dunia, entah itu dari nikmat sehat walafiat kita sampai sekarang hidup, sampai sekarang kita sehat, entah ataupun ketika mendapatkan kita kemudahan, itu mungkin salah satu dari nikmat yang kita dapatkan ketika kita berjamaah di dalam masjid, teman-teman ya. Secara tidak kita sadari, secara kita tidak bayangkan, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu mungkin sudah kita rasakan, namun tidak kita sempat memikirkan sampai saat itu, sampai detik itu, sampai ke situ gitu ya.
tidak terpikirkan sampai kita bisa melihat dengan sempurna, kita bisa berjalan dengan enak, kita masih bisa duduk dengan nyaman, bisa belajar, bisa mendapatkan bekal dari orang tua, bisa melihat gadget kita dengan mata yang normal. Kan bahkan ada teman-teman kalian yang masih umurnya 20, 17 tahun yang matanya sudah tidak normal karena memang dari SD-nya dia selalu main game, selalu melihat matanya ke dalam gadget gitu ya. Karena apa? Itu nikmat Allahnya sudah dicabut. Ya, mungkin karena kita kurang bersyukur seperti itu. Ya, itu ya antara nikmat-nikmat yang Allah berikan namun kita tidak sadari. Dan yang terakhir yaitu adalah terhindar dari sifat nifak. Apa itu sifat nifak? Sifat nifak itu adalah sifat dari seorang yang mempunyai kategori karakteristik orang munafik ya. Munafik itu orangnya, kalau nifak itu sifatnya. Apa munafik dan sifat itu? Yang sudah kita ketahui ya. Ayatul munafikin salasa ya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Apa maksudnya Kang Leo korelasinya dengan hubungannya dengan keutamaan salat berjamaah ini? Kita sudah tahu janji Allah di dalam Al-Qur'an. Kita sudah tahu janji dan keutamaan Rasulullah SAW yang dikatakan di dalam hadis Nabi yang mulia ya, yang tadi Kang Leo sampaikan di awal, bahkan di banyak kitab ya, ini Kang Leo juga mengutip dari kaul para ulama dan beberapa literatur. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita tidak mendustai apa yang dikatakan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi, dan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an-nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan seperti ini, keutamaan di dalam masjid adalah seperti ini yang tadi disampaikan, keutamaannya, hukumnya seperti ini, ganjarannya seperti ini. Kita dikategorikan tidak termasuk orang yang mempunyai sifat nifak. Karena kita tidak mendustai. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita melaksanakan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sholat berjamaah, dan juga apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis mulianya. Nah, itu adalah contoh dari terhindarnya kita dari sifat nifak ketika kita bisa mendawamkan sholat berjamaah di dalam masjid. Masih banyak sekali teman-teman sebenarnya ya terkait keutamaan dan fadilah dari sholat berjamaah ini ya. Mulai dari keutamaan sholat subuh, sholat zuhur, terus kenapa sholat zuhur ditempatkan di siang hari, kenapa sholat asar ditempatkan di antara sholat zuhur dan sholat maghrib, kenapa sholat maghrib dekat dengan sholat isya, dan kenapa sholat isya waktunya panjang gitu ya, dan kenapa sih Kang Leo nggak ada sholat ba'da subuh dan ba'da asar. Itu mungkin masih banyak ya keterangan-keterangannya, nanti akan dibahas mungkin oleh guru-guru kita semuanya karena memang waktu yang terbatas di sini. Kang Leo diberi waktu sampai 1:30, mungkin cukup sekian dari Kang Leo. Nanti kurang lebihnya lebihnya dan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh guru-guru kita nanti mungkin untuk besok ya, masih belum bahas tentang keutamaan sholat. Nanti mungkin guru kita yang akan lebih rinci membahas tentang sholat lebih mendalamnya seperti itu ya, karena Kang Leo di sini sebagai seorang santri jadi masih dituntut masih belajar gitu ya, jadi teman-teman bisa memaklumi semuanya karena memang di sini banyak guru-guru Kang Leo ya. Mungkin cukup sekian dari Kang Leo, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, itu memang dari kehilapan dan kebodohan Kang Leo, dan kalau misalkan itu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah sofa wa damakadar. Akhiran aku lalakum wallahu fiqh lakum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun kepada Pak Ustadz Leo, semoga ilmu yang diberikan beliau semoga menjadi barokah kepada kita semua. Jadi teman-teman, yaitu acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Bukan bertanya tuh ya, kita diskusi aja, sharing. Diskusi. Nanti yang menjawab mah guru-guru kita ya di sini, nanti ada banyak para asatid ya. Besok juga masih membahas tentang sholat, insya Allah. Enggak, kalau tidak ada mungkin dicukupkan saja Kang. Kalau tidak ada langsung saja ke acara yang kelima yaitu penutup. Saya sebagai MC mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun kepada Rifat dan juga Rizky Januar ya.
Informasi untuk kajian besok itu dari materi eksternal, insya Allah ada Ustadz Haikal Hasan ya. Insya Allah beliau besok bisa mengisi di kajian kita dan bergabung semuanya, Ikhwan Akhwat dan juga Alsipitas SMKDT untuk kajian besok diisi oleh Ustadz Haikal Hasan atau Babeh ya, Babeh Haikal. Silahkan hadir, jangan lupa resumenya juga dikirimkan di grup halakohnya masing-masing. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Leo. Waalaikumsalam. Nuhun Pak, mohon sami-sami. Hatur nuhun sadayana.